Berikutnya saya persilakan kepada Bung Said Iqbal, Presiden dari KSPI untuk menyampaikan pandangannya dan sikap dari KSPI terkait dengan permasalahan ini. Kepada Bung Iqbal, saya persilakan. Langkah KSPI jelas bersama Aspek Indonesia adalah akan melakukan langkah-langkah organisasi, pembelaan dan advokasi terhadap anggota PT Indosat M2 yang merupakan anak perusahaan dari PT Indosat Tbk. Langkah-langkah yang akan diambil oleh KSPI bersama Aspek Indonesia adalah yang pertama, akan menyurati secara resmi KSPI kepada PT Indosat Tbk, bukan pada manajemen Indosat M2. Tapi kita KSPI akan menyurati secara resmi kepada manajemen PT Indosat Tbk untuk meminta klarifikasi sekaligus menyelesaikan masalah pekerja yang ada di Indosat M2 sebagai anak perusahaan PT Indosat Tbk. Yang kedua, kami akan meminta, termasuk di dalam surat yang akan kami kirim ini, memastikan ratusan karyawan Indosat M2 harus dipekerjakan kembali di Indosat M2 dengan gaji dan kesejahteraan tunjangan-tunjangan lain secara penuh atau 100%. Tidak boleh ada potongan, karena tidak ada satupun alasan dan satupun kesalahan dari pekerja terhadap kasus di PT Indosat M2. Bila mana manajemen PT Indosat M2 tidak mau mempekerjakan kembali dengan upah dan tunjangan 100% kepada karyawannya, maka kami meminta kepada manajemen PT Indosat Tbk merekrut tanpa syarat. Saya ulangi, merekrut tanpa syarat dan menempatkan para pekerja Indosat M2 ini di perusahaan PT Indosat M2. PT Indosat Tbk maksudnya. Bekerja di PT Indosat Tbk. Sehingga dengan demikian status hubungan kerjanya para pekerja ex Indosat M2 ini menjadi hubungan kerja atau pekerja dari PT Indosat Tbk sebagai induk perusahaannya. Yang ketiga, bila mana surat yang kami kirim ke manajemen Indosat Tbk dan tidak ada itikat baik, good faith dari PT Indosat Tbk maupun Indosat M2 mempekerjakan kembali termasuk memberikan hak-hak buruh secara penuh, maka bisa dipastikan yang ketiga, KSPI akan melakukan kampanye perlawanan. Bentuk kampanye ada dua. Kampanye internasional. Saya ILO Governing Body. Saya adalah pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ILO, berkantor di Jenewa. Sebagai ILO Governing Body, saya akan melakukan kampanye secara terbuka terhadap Indosat Tbk. Saya ulangi, kampanye secara terbuka terhadap Indosat Tbk di seluruh dunia dan di sidang-sidang ILO. Indosat adalah korporasi multinasional company dan di ILO ada yang namanya Multinational Enterprise Declaration, deklarasi perusahaan-perusahaan multinasional company. Indosat harus tunduk kepada MNA Declaration ini. Karena saya adalah anggota panel yang ikut terlibat dengan pemerintah Jerman, pemerintah negara maju, dan kelompok pengusaha
organisasi pengusaha di ILO. Kami dari Workers Group pun ikut terlibat membahas IMNA, Multinational Enterprise Declaration. Saya satu di antaranya. Maka kita akan kampanye bahwa PT Indosat Tbk secara internasional telah melanggar kode etik atau deklarasi multinational enterprise yang ditandatangani oleh unsur pemerintah sedunia, unsur asosiasi pengusaha sedunia, dan serikat buruh sedunia yang dalam hal ini diwakili oleh ITUC, International Trade Union Confederation. MNE Declaration yang dilanggar oleh Indosat Tbk ini, yang kedua secara internasional akan saya bawa kepada Komite Aplikasi Standar, CASS, Komite of Application Standard, yaitu satu sidang di badan ILO yang membahas pelanggaran berbisnis perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Indosat, menurut pandangan saya sebagai ILO governing body, adalah telah melanggar tentang deklarasi MNE dan juga good faith, itikat baik dalam etika-etika berbisnis perusahaan-perusahaan multinasional company. Oleh karena itu, selain bertentangan dengan MNE Declaration, Indosat Tbk telah menyimpang terhadap standar-standar internasional. Maka dia akan dibawa dalam sidang CAS, Committee of Application Standard, yaitu satu sidang di bawah International Labour Organization di Geneva. Kampanye internasional yang ketiga pun akan kami lakukan. Setiap sidang-sidang ILO, saya akan meminta bantuan kawan-kawan internasional yang ada di Geneva membagikan brosur-brosur tentang pelanggaran-pelanggaran Indosat Tbk. Dengan demikian, Indosat akan menjadi common enemy, yaitu musuh bersama dalam perlawanan gerakan buruh internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik, pelanggaran tentang etika berbisnis, dan pelanggaran konvensi-konvensi internasional yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk. Kampanye secara internasional lain, kami akan meminta di mana ada kantor-kantor Ooredoo sebagai partner atau pemegang saham terbesar Indosat di seluruh dunia, kami akan melakukan aksi-aksi protes terhadap etika berbisnis Indosat Tbk di Indonesia yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Ooredoo Qatar. Itu kampanye internasional. Kampanye nasional akan kami lakukan, yaitu melakukan kampanye boikot produk-produk Indosat. Gerai-gerai Indosat akan kami datangi oleh aksi-aksi massa di seluruh Indonesia. Di mana ada gerai Indosat, di situ akan ada aksi-aksi massa di seluruh Indonesia. KSPI ada di 26 provinsi di seluruh Indonesia, di 200 kabupaten kota. Di mana ada gerai Indosat, kami akan aksi menyuruhkan boikot membeli produk-produk Indosat. Itulah kampanye nasionalnya akan kita lakukan. Hal lain yang akan dilakukan oleh KSPI bila mana manajemen Indosat Tbk tidak mempunyai itikat baik adalah melakukan aksi-aksi perlawanan. Aksi akan dilakukan, satu, di depan kantor DPR RI untuk memanggil manajemen Indosat yang telah melanggar etika berbisnis. Dua, aksi akan dilakukan di kantor pusat Indosat di Jalan Merdeka Utara atau Merdeka Barat ya kalau saya nggak salah, di Jalan Merdeka Barat. Aksi terus-menerus dan tidak hanya pegawai Indosat, tapi solidaritas juga akan datang, aksi solidaritas dari aspek Indonesia dan KSPI. Aksi ketiga akan dilakukan
di Bursa Efek Jakarta, di Bursa Efek Indonesia. Karena Indosat adalah TBK, maka kami bisa pastikan aksi-aksi KSPI bersama Aspek Indonesia akan melakukan aksi di Bursa Efek Indonesia untuk memastikan bahwa saham Indosat telah terjadi pelanggaran terhadap persoalan perburukan. Dalam listing di Bursa Efek jelas salah satu aturannya adalah memenuhi semua kaidah-kaidah aturan. Kaidah-kaidah aturan hukum ketenagakerjaan. Karena itu kami menunggu itikad baik dari manajemen PT Indosat Tbk untuk menyelesaikan, menampung, merekrut tanpa syarat seluruh pekerja PT Indosat M2. Hal ini dimulai dengan adanya korupsi oleh manajemen Indosat M2. Manajemen Indosat M2 adalah manajemen yang ditunjuk dan diangkat oleh RUPS dengan saham mayoritas Indosat Tbk. Korupsi yang terjadi di Indosat M2 seyogyanya menjadi juga tanggung jawab Indosat Tbk. Kalaulah ada denda yang nilainya triliunan, itu adalah tanggung jawab Indosat Tbk. Tidak ada kesalahan karyawan. Kenapa karyawan harus di PHK? Itu akan kami kampanyekan. Manajemen direksi yang korupsi, mengapa karyawan harus ter-PHK? Di dunia internasional akan mengutuk keras cara-cara berbisnis seperti itu. Saya pikir demikian sikap KSPI berkenaan dengan kasus Indosat ratusan pekerja Indosat M2 yang jumlahnya ratusan orang dan belum dibayar gajinya dan tidak ada status kerjanya. Dan yang terakhir, manajemen Indosat M2 wajib membayar gaji karyawannya penuh 100%, tidak boleh ditunda-tunda, dicicil. Dan Indosat Tbk bertanggung jawab bila mana gaji pekerja Indosat M2 tidak dibayar oleh manajemen. Demikian